Emang apa sih pentingnya LHKPN? LHKPN adalah laporan yang berisi daftar harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang wajib disampaikan kepada KPK sebagai bentuk transparansi dan upaya pencegahan korupsi. Setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari yudikatif, eksekutif, legislatif diwajibkan melaporkan LHKPN. Jadi, siapa aja sih yang wajib lapor LHKPN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terdapat kategori penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN seperti pejabat negara pada lembaga tertinggi dan tinggi negara seperti kemudian ada pejabat negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti terus ada lagi nih, bagi kandidat-kandidat kayak calon presiden dan wakil presiden serta calon kepala daerah juga wajib melaporkan LHKPN loh. Sampai sini paham kan? Terus apa sih hubungannya sama kita? Nah, kawan aksi bisa ikut andil dalam upaya pemberantasan korupsi dengan ikut mengawasi laporan harta para pejabat. Kamu juga bisa loh lihat berapa banyak harta mereka dan semisal kira-kira ada yang gak wajar dan mencurigakan, langsung aja laporin ke KPK. Gak sedikit loh terpidana kasus korupsi yang kasusnya bermula dari LHKPN. Caranya, buka aja websitenya di bawah ini. Dan jika kamu menemukan kejanggalan, jangan ragu untuk kontak call center KPK di 198 atau juga bisa klik di bawah ini. Yuk, ikut awasi LHKPN dan dorong para penyelenggara negara untuk transparan. Bersama masyarakat, tegakkan transparansi demi Indonesia yang bersih dari korupsi. Halo kawan aksi, tahu nggak ada seorang wakil menteri yang ditawari menjadi menteri keuangan plus uang sebesar 44 juta US dollar? Itu dialami seorang Mekebisi Jonas, wakil menteri keuangan Afrika Selatan. Ia dijebak di sebuah ruangan bersama Gupta bersaudara dan putra presiden Jacob Zuma. Syaratnya, ia harus menggunakan kekuasaannya untuk melancarkan bisnis Gupta. Kasus seperti ini bukanlah hal baru di dunia politik. Korupsi sering diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah satu contohnya seperti seorang kepala daerah yang diberi hadiah jam tangan mahal. Beberapa waktu kemudian, pemberi hadiah itu meminta bantuan agar bisnisnya diberi izin di daerah tersebut. Kalau pemberian ilegal terus dilakukan dan diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, mereka bisa dijebak dalam situasi yang mereka menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Kalau sudah begitu, keputusan yang diambil bisa jadi berat sebelah dan gak objektif. Nah, ini namanya konflik kepentingan. Kawan aksi, ingat ya, korupsi tidak terbatas hanya di ranah politik, namun juga di ranah sekolah, olahraga, dan bisnis. Yuk, tolak segala pemberian ilegal untuk menghindari potensi konflik kepentingan di kemudian hari. Kawan aksi, kalau dengar kata korupsi, yang kebayang itu apa sih? Uang, koper, atau tumpukan cash? Padahal,
Korupsi itu nggak selalu soal uang tunai loh. Dalam banyak kasus, yang diambil itu bukan cuma uang yang langsung kelihatan, tapi bisa dalam bentuk lain, yang justru lebih halus dan lebih luas kerugiannya. Dalam penanganan perkara korupsi, yang dilihat bukan hanya bentuk uang yang diterima, tetapi setiap keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penyalahgunaan kewenangan. Contohnya, fasilitas mewah, proyek yang diarahkan, atau bahkan jabatan tertentu. Misalnya nih, seorang pejabat mengondisikan pemenang tender untuk sebuah perusahaan. Sebagai imbalannya, dia bisa jadi nggak menerima uang secara langsung. Tapi bisa juga berupa liburan mewah, kendaraan mahal, atau posisi strategis untuk orang terdekatnya. Secara kasat mata, nggak ada uang berpindah tangan. Tapi secara hukum, itu tetap bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena dalam penegakan hukum, yang dilihat adalah bentuk keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana. Dan dalam KUHP baru, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Artinya, bukan hanya uang tunai yang bisa diproses secara hukum, tapi juga barang, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya selama terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Makanya kawan aksi, bentuk korupsi modern sering tidak terlihat jelas. Bukan hanya terbatas dapat uang berapa, tapi lebih luas dapat keuntungan apa aja. Korupsi itu bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga soal penyalahgunaan wewenang untuk dapat berbagai macam keuntungan. Dan semua itu bisa banget bikin kamu jadi objek penegakan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam anti korupsi. Ya, selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan hebat dari Kementerian Keuangan dalam sharing session persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh Forum Paksi Api Dana Raksa dengan tema Paksi Update 2026. Kenali standar baru, siapkan bukti yang tepat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung lebih awal seperti kata pepatah. Datang tepat waktu adalah bentuk penghormatan kepada orang lain sekaligus investasi bagi diri kita sendiri. Ya, sambil kita menunggu peserta lainnya yang bergabung, izinkan saya untuk mengingatkan beberapa hal. Mohon untuk dipastikan bahwa teman-teman semuanya, Bapak Ibu, menyesuaikan nama menjadi nama strip unit kerja, kemudian dapat menyesuaikan virtual background yang telah disediakan oleh panitia dan telah kami share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di ruangan ini untuk mute mikrofonnya sehingga kegiatan ini berjalan dengan kondusif. Dan upayakan apabila tidak ada kendala, kamera dapat disesuaikan dalam keadaan on. Apabila terdapat pertanyaan, silakan nanti disampaikan melalui fitur raise hand atau kolom chat yang akan kita bahas pada sesi diskusi nanti. Baik, sambil menunggu acara dimulai, silakan untuk disesuaikan terlebih dahulu.
Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli batik. Selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam acara yang bermanfaat dan tentunya sangat menarik. Sebelum acara dimulai, kami mengajak seluruh para sahabat integritas untuk mengikuti media sosial Forum Paksi Api dan Rakca karena belajar itu penting, tetapi belajar secara konsisten jauh lebih penting. Melalui media sosial kami, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dapat memperoleh informasi seputar update sertifikasi, praktik baik penyuluhan anti korupsi, kegiatan-kegiatan Forum Paksi Api dan Rakca, dan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi silakan untuk follow Instagram kami di @paksiapi.danarakca. Jangan lupa juga untuk membagikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan Forum Paksi Api Dana Rakca kepada rekan-rekan lainnya agar semakin banyak insan Kementerian Keuangan yang dapat menjadi agen perubahan budaya integritas. Kami memahami tentunya bahwa karena banyak tugas kedinasan maupun agenda lainnya, tidak semuanya rekan-rekan dapat bergabung pada kegiatan siang hari ini. Oleh karena itu, kami informasikan bahwa sharing session kita di siang hari ini akan kita rekam dan nantinya kita tayangkan kembali melalui kanal YouTube Forum Paksi Api Dana Rakca. Baik, untuk kegiatan bisa segera kita mulai. Bapak Ibu seluruh yang sudah hadir di dalam ruang ini untuk bisa mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Forum Paksi Api Dana Rakca, Master Kusuma Santi Wahyuningsih. Yang terhormat narasumber yang telah berkenan hadir yang akan berbagi ilmu ada Master Azizah Nur Utami, para penyuluh anti korupsi, para peserta sertifikasi, serta seluruh Bapak Ibu peserta sharing session yang kami banggakan. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Diselenggarakan kegiatan ruang belajar ini untuk membantu peserta sertifikasi memahami perubahan standar kompetensi, skema sertifikasi, serta penyiapan bukti asesmen dalam menghadapi sertifikasi penyuluh anti korupsi tahun 2026 ini. Ya, sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan menumbuhkan semangat kebangsaan serta pengabdian kepada negara. Karena sesungguhnya integritas tidak hanya lahir dari aturan yang kita pahami, tetapi juga dari kecintaan kita kepada bangsa, negara, dan institusi tempat kita mengabdi. Untuk itu, marilah bersama-sama kita dalam posisi duduk siap, guna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada operator, kami persilakan untuk memutar lagu Indonesia Raya.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Integritas bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika ada yang melihat. Integritas adalah pilihan yang tetap dijaga ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas menara. Mari kita ikuti acara kita hari ini, menambah ilmu, memperkuat integritas bangsa kita. Ya, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita menundukkan sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang tentunya akan dipandu oleh Master Iksani Fahrudin. Kepada Master Iksani Fahrudin, kami persilakan. Terima kasih Mas Reli atas waktunya. Rekan-rekan, marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga forum ini adalah forum yang diberkahi oleh Tuhan dan bermanfaat bagi kita semua. Izin saya memimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat, sehat, dan kesempatan yang Engkau anugerahkan. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan sharing session, persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi, dalam rangka menyongsong ikhtiar dan peran baru menjadi paksi yang kompeten dan berdaya. Ya Allah, lapangkanlah hati kami dalam menerima setiap ilmu dan pengetahuan yang akan disampaikan. Jauhkan kami dari rasa cukup dan puas atas apa yang sudah kami ketahui. Hindarkanlah kami dari rasa jenuh dan enggan agar setiap informasi yang kami serap dan pikiran yang jernih, penuh semangat, dan hati yang terbuka. Ringankanlah langkah kami dalam mempersiapkan diri menghadapi sertifikasi maupun sertifikasi ulang. Mudahkanlah kami memahami setiap persyaratan. Mudahkanlah kami mengumpulkan dan menyusun dokumen bukti yang diperlukan. Dan jauhkanlah kami dari rasa berat hati dan enggan dalam menjalani proses ini. Kuatkan tekad kami untuk terus berkomitmen menjadi penyuluh anti korupsi yang sungguh-sungguh, yang lahir dari kesadaran kami untuk menjaga diri, keluarga, lingkungan, dan marwah institusi dan negara kami, dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap peluang, peran, tugas, dan tanggung jawab kami. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dalam menjalankan amanah ini. Teguhkanlah hati kami agar tidak mudah koyah oleh godaan, tekanan, maupun kepentingan yang dapat mencederai integritas kami. Mudahkanlah jalan kami dalam setiap ikhtiar menimba ilmu hari ini, ya Allah. Dan mudahkanlah pula jalan kami kelak ketika mengamalkan, mengajak, dan menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja dan masyarakat kami. Izinkanlah kami bergandengan dan saling menguatkan, berjalan bersama di jalan kejujuran, jalan integritas, dan jalan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah forum ini sebagai wasilah kebaikan yang membawa keberkahan bagi kami, organisasi, maupun bangsa dan negara kami yang kita cintai. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mas Dali, kami kembalikan. Ya. Baik, terima kasih kepada Master Iksan atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga kegiatan kita di sore hari ini, siang hari ini diberikan kelancaran dan membawa manfaat tentunya untuk kita semuanya. Baik, hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Ketua Forum Paksi Api Dana Rakja. Kepada yang kami hormati, Master Kungsuma Santi Wahyuningsih, kami persilahkan. Terima kasih, Master Leli. Mohon izin para master semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta dan tentu saja panitia yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sharing session Paksi Update 2026, kenali standar baru, siapkan bukti yang tepat. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan pantun. Pagi cerah memetik kenanga, Cakep. harumnya semerbak hingga ke taman. Artinya, Sosialisasi standar skema baru kita jaga, penyuluh profesional, kompeten, dan berintegritas sepanjang zaman. Satu lagi boleh ya? Naik sepeda menyusuri kota, Cakep. berhenti sejenak membeli roti. Skema baru menyatukan langkah kita, wujudkan Indonesia bebas korupsi. amin ya Rabbal Alamin. Keren-keren. Terima kasih Bapak Ibu, para master dan peserta pada siang hari ini. Atas nama Forum Paksi Api Dana Rakja, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang pada saat ini telah berkenan dan bersedia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terima kasih juga yang setinggi-tingginya untuk seluruh panitia yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa ya, hari libur, malam hari, mempersiapkan seluruh kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu peserta yang pada saat ini bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan kita akan berdiskusi bersama terkait dengan tema kita mengenai standar baru Paksi di 2026 ini. Bapak Ibu calon Paksi Kementerian Keuangan yang berintegritas, Paksi atau penyuluh anti korupsi memiliki peran yang penting dalam menyampaikan pendidikan anti korupsi, juga membangun kesadaran, mendampingi kelompok masyarakat, serta menggerakkan anti korupsi paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Oleh karena itu, seorang Paksi atau penyuluh anti korupsi tidak cukup hanya memiliki semangat dan pengalaman. Kompetensi perlu terus dipelihara, dikembangkan, dan juga dibuktikan melalui proses sertifikasi. Sebagai forum penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas atau Paksi Api Dana Rakja Kementerian Keuangan, kita semua berkomitmen mendukung penguatan kapasitas para penyuluh anti korupsi dan juga calon penyuluh anti korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan berbagi pengetahuan, pendampingan, pengembangan jejaring, serta fasilitasi persiapan sertifikasi dan sertifikasi ulang. Upaya ini menjadi bagian pemberdayaan insan Kementerian Keuangan agar semakin mampu mengambil peran dalam membangun dan juga menjaga budaya integritas di organisasi, terutama di Kementerian Keuangan.
Dengan semakin banyaknya insan Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi maupun ahli pembangun integritas, nilai-nilai integritas diharapkan tidak berhenti sebagai slogan saja, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam sikap, dalam keputusan kita, dan juga pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Di tahun 2025 telah ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 442 tahun 2025, yaitu tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang penyuluhan anti korupsi. Standar tersebut merupakan hasil kaji ulang atas SKKNI nomor 303 tahun 2016 dan membawa sejumlah perubahan pada unit kompetensi, skema sertifikasi, serta proses asesmen. Perubahan ini perlu dipahami dengan baik, terutama oleh rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti sertifikasi melalui jalur pengalaman maupun yang sedang mempersiapkan sertifikasi ulang. Kita perlu mengetahui skema yang sesuai, memahami kompetensi yang akan dinilai, serta mempersiapkan bukti asesmen yang benar-benar relevan dengan pengalaman dan juga kegiatan yang telah dilakukan. Seringkali tantangan peserta bukan karena tidak memiliki pengalaman, tetapi karena belum mampu memilih, kemudian menyusun, dan juga menjelaskan bukti pengalaman tersebut dengan tepat. Dokumen yang banyak belum tentu menjadi bukti yang kuat apabila tidak sesuai dengan unit kompetensi yang dinilai. Sebaliknya, bukti yang sederhana dapat menjadi kuat apabila valid, asli, terkini, dan memadai atau sering disingkat FATM. Oleh karena itu, sesi ini diharapkan menjadi ruang belajar dan diskusi agar para peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas, terutama mengenai proses sertifikasi, jenis bukti yang perlu disiapkan, serta cara-cara memastikan bukti tersebut memenuhi kriteria dari asesmen. Kami semua mengajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan sesi ini dengan sebaik-baiknya. Silakan mencatat hal-hal yang masih belum jelas, menyampaikan pertanyaan, serta mendiskusikan kendala yang ditemui dalam mempersiapkan sertifikasi. Semoga setelah kegiatan ini, kita tidak hanya semakin memahami standar yang baru, tetapi juga semakin siap dan percaya diri dalam mengikuti proses sertifikasi. Terutama sertifikasi yang diadakan setelah bulan Juli, nantinya para paksi akan memperoleh title sendiri ya, karena ini merupakan title profesi seperti akuntan atau apoteker atau yang lain. Nah, ini penyuluh anti korupsi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh para narasumber kita. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga sharing session ini membawa manfaat, memperkuat kompetensi anggota Forum Paksi API Dana Raksa, serta memperluas kontribusi kita dalam mewujudkan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing session Paksi Update 20.026 Kenali Standar, Siapkan Bukti yang Tepat pada hari Kamis 23 Juli 2026 saya secara resmi saya nyatakan dibuka. Tok tok tok. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Forum atas sambutannya, tentunya penuh arahan sekaligus motivasi yang telah diberikan. Semoga menjadi penyemangat buat kita semuanya dalam meningkatkan kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, mari kita abadikan momen kebersamaan kita pada siang hari ini. Kami mohon seluruh peserta yang hadir untuk berkenan menyalakan kameranya. Bagi yang belum mengaktifkan kamera, kami persilakan untuk mengaktifkannya pada sesi foto ini.
ya. Silahkan. Oke, kita akan dibantu oleh tim panitia untuk meng-capture kebersamaan ini. Baik, panitia sudah siap untuk capture screen? Ya sudah ya. Oke, baik. Dokumentasi yang baik adalah saksi nih bahwa kita semuanya adalah orang-orang hebat yang berkumpul untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Saya hitung untuk page yang pertama. 3, 2, 1. Oke, senyum semangatnya ya. Oke, kemudian page berikutnya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ini masih ada page terakhir. Oke, untuk 3, 2, 1. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan untuk menyesuaikan tempat duduk dan kameranya supaya kita bisa santai ya, namun penuh makna dan pembelajaran dalam mengikuti sesi sharing session kita di siang hari ini. Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya, kita akan masuk ke dalam acara inti di siang hari ini sebagai mana yang kita ketahui bersama di tahun 2025 telah ditetapkan SKKNI terbaru bidang penyuluhan anti korupsi yang membawa sejumlah perubahan ya, baik pada standar kompetensi maupun proses sertifikasi itu sendiri. Oleh karena itu, melalui sesi sharing session pada siang hari ini diharapkan peserta dapat memahami perubahan tersebut serta mampu menyiapkan bukti asesmen yang sesuai dengan persyaratan. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang akan membagikan pengalaman serta pengetahuan mengenai Paksi Update 2026. Kenali standar baru, siapkan bukti yang tepat. Kepada narasumber, mari kita undang ke layar. Oke, selamat siang, Master Azizah Nur Utami. Selamat siang, Master Leli. Sehat, Master? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih atas perkenannya, Master, meluangkan waktu, meluangkan dedikasinya ya untuk kegiatan Paksi di siang. Baik, tanpa berlama-lama, Master Is, mungkin kita bisa sampai sapa dengan Master Is ya, sudah menyiapkan materi yang akan dibagi untuk kita semuanya. Kita persilahkan waktu dan layarnya kepada Master Is. Teman-teman semuanya yang sudah hadir, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin tanggapan, silakan di-keep terlebih dahulu atau mungkin bisa diketikkan dulu di kolom chat ya, untuk nanti pada sesi diskusi, tanya-jawab, secara interaktif akan kita coba lihat dan bahas satu persatu. Seperti itu. Oke, Master Is, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Yang terhormat Bu Mendan, terima kasih Bu Mendan telah berkenan untuk membuka acara pada hari ini. Dan Bapak Ibu, para peserta yang sudah hadir, saya ngecek suara dulu, apakah suara saya bisa terdengar? Jelas banget suaranya. Oke, Semangat baik, itu terima terasa kasih. sekali. Alhamdulillah, terima kasih, senang sekali Master Leli dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu memperkenalkan standar baru kita. Ini adalah bisa dibilang giat Paksi Apidana Rakca yang kembali muncul setelah mungkin beberapa bulan terakhir ini kita banyak bergerak secara individu. Nah, kali ini kita pengen muncul lagi membersamai teman-teman paksi dan calon paksi Kemenkeu untuk mempersiapkan sertifikasinya. Harapannya sih ada teman-teman yang akan ikut sertifikasi di minggu depan ya. Semoga apa yang kami sharingkan ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan sertifikasinya. Tapi sebelumnya saya juga mau pantun sama seperti Master Leli tadi, sekalian membuka acara jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Izin saya kenalan dulu Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan nama saya Azizah Nur Utami. Saya Master Leli dan rata-rata sebagian besar panitia yang mengawali kegiatan ini adalah pengurus Paksi Apidana Rakca, Forum Paksi
API Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan kompetensi dan pemberdayaan, beserta teman-teman lain yang juga pengurus Paksi Api Dana Rakca. Nah, kami sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Mendan memang mempunyai diamanahkan nih untuk membentuk kompetensi, menguatkan kompetensi dan juga mendorong pemberdayaan teman-teman semua, baik yang Paksi Api Dana Rakca maupun yang calon Paksi Api Dana Rakca gitu ya. Maka kami berinisiatif untuk ayo deh kita sepil-sepil dikit nih apa aja yang baru, apa aja yang update dari kepaksian ini ke penyuluh anti korupsian ini gitu. Saya saat ini Bapak dan Ibu sekalian ditugaskan di Makassar. Kalau ada Bapak dan Ibu yang mengetahui, unitnya adalah KPTI KBMN Makassar. Kemudian alhamdulillahnya kemarin di awal bulan dipercaya untuk menguji cobakan skema baru asesmen Paksi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nih bisa menjadi informasi buat Bapak dan Ibu yang akan melakukan sertifikasi di besok ataupun di periode selanjutnya ya pada saat dibuka. Kita langsung masuk. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini gitu ya, tidak asing lagi dengan kata-kata Paksi, baik sekarang merupakan penyuluh anti korupsi, pernah menjadi penyuluh anti korupsi, namun sayangnya sertifikatnya kadaluarsa dan akan diperpanjang, atau calon nih, sudah ngintip-ngintipin gimana sih caranya jadi Paksi, saya juga mau gitu. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata penyuluh anti korupsi, dan tugasnya menyampaikan mungkin ya lebih tepatnya menyampaikan mendorong penyebarluasan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat melalui berbagai media gitu. Itu masih sama Bapak dan Ibu. Paksi masih sama, kepanjangannya masih sama, tugas-tugasnya juga masih sama, tapi ternyata ada dua hal yang berubah gitu ya. Tadi sudah di-spill sama Master Kusuma Santi, Bu Mendan, koordinator kita, bahwa SKKNI-nya berubah. SKKNI itu semacam kayak KMK kalau di kita ya Bapak dan Ibu, KMK atau PMK gitu. Di kita yang isinya adalah panduan standar kerja untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Di situ di dalam SKKNI diatur gitu. Buat Bapak dan Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk membaca SKKNI, nanti di link yang dibagikan panitia di chat sudah ada di folder materi kami masukkan SKKNI 442 2025. Nah, di dalam SKKNI itu diatur semua hal tentang standar kerja atau standar menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Hal itu digunakan baik untuk pelatihannya maupun nanti asesmennya atau uji kompetensinya. Jadi dasarnya adalah SKKNI. Dulu sebelum tahun 2025 kita mempunyai standar kerja berdasarkan SKKNI 303 Bapak dan Ibu sekalian. 303 tahun 2016, kemudian tahun lalu berubah menjadi SKKNI 442 2025. Perubahannya apa aja? Pertama, standarnya berubah 303 menjadi 442. Kemudian klasifikasi bidangnya. Kalau sebelumnya klasifikasinya adalah aktivitas profesional ilmiah teknis, di SKKNI 442 ini dia masuk ke kategori pendidikan. Golongannya penunjang pendidikan. Jadi sebagaimana kita ketahui, aksi-aksi yang kita lakukan memang masuk dalam strategi pencegahan korupsi, khususnya di bidang pendidikan. Maka mungkin di SKKNI 442 kemudian diselaraskan. Nah, karena berubah klasifikasi bidang, maka kode unit kompetensinya juga berubah, Bapak dan Ibu sekalian, dari M74 Pak 01 menjadi P85 Pak 01. Selanjutnya, UK-nya, jumlah unit kompetensinya, jumlah kemampuan teknis yang harus kita cukupi untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi berubah lebih sedikit kalau dilihat dari segi jumlah. 20 menjadi 15, tapi ternyata 15 ini tidak menghilangkan unit kompetensi yang sudah ada, malah menambah unit kompetensi baru gitu dari yang sudah ada sebelumnya. Gimana tuh maksudnya, Mas Is gitu. Nanti kita lihat sama-sama setelah ini.
Kemudian dulu di SKKNI 303, ketika kita mau menilai kompetensi, kita itu berfokusnya kepada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap. Itu dipisah-pisahin dalam unit kompetensi sendiri-sendiri. Maksudnya dulu kita mengukur menumbuhkan sikap anti korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak, kemudian memfasilitasi keterampilan anti korupsi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi terpisah-pisah berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di SKKNI 442 ini, di seluruh UK itu pasti ada Oke, jadi semuanya tergabung dalam satu UK. Maksudnya setiap unit kompetensinya dia ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya dinilai di situ. Nah, SKKNI diikuti dengan skema untuk pelaksanaan sertifikasinya, karena SKKNI kan standar untuk menjadi penyuluh anti korupsinya. Kemudian teknisnya diatur dalam skema. Kalau dulu di SKKNI 303 kita mengenal ada 4 skema. Jadi ada skema paksi pertama, ada skema paksi muda, ada skema paksi madya, dan ada skema paksi utama. Kalau di SKKNI 442 bertambah 2 skema, yaitu skema eksekutif untuk mengakomodir para pimpinan yang juga ingin menjadi penyuluh anti korupsi, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian juga paksi terampil atau skema terampil untuk mengakomodir rekan-rekan yang minatnya memang di pengembangan media pembelajaran anti korupsi. Mereka bisa menyasar paksi terampil. Kemudian di SKKNI 303 untuk paksi pertama dulu diujikan atau syarat kompetensinya ada 5 unit kompetensi, paksi muda 9, paksi madya 17, dan paksi utama 20. Nah, kalau di SKKNI 442 syarat jumlah unit kompetensinya yang harus dipenuhi kalau di paksi pertama 4 UK sama dengan eksekutif, tapi jenis UK-nya berubah. Jenis UK-nya berbeda ya Bapak dan Ibu antara paksi pertama dan paksi eksekutif. Kemudian paksi muda 6 UK, berarti berkurang dari yang sebelumnya. Kalau dilihat dari segi jumlah semuanya berkurang, madya 11 dan utama 15. Tapi nanti di slide setelah ini kita akan melihat apakah memang unit kompetensinya benar-benar berkurang gitu. Apakah sekarang menjadi paksi lebih sederhana dan sebagainya. Kemudian untuk persyaratan pengalaman di SKKNI 442 ini lebih spesifik gitu ya. Kalau kita menyasar paksi skema pertama, biasanya persyaratannya ada portofolio melakukan penyuluhan. Kalau paksi muda berarti ada portofolio melakukan fasilitasi studi kasus anti korupsi. Kalau di paksi madya ada portofolio pendampingan komunitas, MONEF, pendampingan komunitas. Kalau paksi utama ada portofolio MONEF program, kemudian identifikasi resiko. Paksi eksekutif ada portofolio dia MONEF program nasional dan juga penyuluhan. Kemudian paksi terampil ada portofolio penyuluhan dan pengembangan media, seperti itu. Jadi memang setiap skema sudah ada nih jenis-jenis dokumen portofolio yang dipersyaratkan. Nah, kemudian ini juga salah satu yang banyak berubah Bapak dan Ibu dari portofolio assessment-nya. Dulu kita di SKKNI 303 itu mengelompokkannya, ini dokumen terkait integritas gitu. Setiap kali melakukan pengantar assessment, saya biasanya menyampaikan seperti ini kepada calon asesi. Bapak dan Ibu, untuk UK1 kita akan menilai integritasnya dibuktikan dengan portofolio 1 esai integritas. Untuk pemahaman materi, kita akan buktikan dengan paparan materi dasar. Untuk keterampilan kita akan buktikan dengan dokumen perencanaan, dokumen rekaman, dan dokumen laporan penyuluhan. Seperti itu. Nah, sekarang semuanya lebih komprehensif karena tadi dalam penyusunan kompetensinya juga tidak lagi dikotak-kotakkan
terkait kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi di dalam dokumennya itu benar-benar juga menggambarkan aspek integritasnya, aspek pemahaman terhadap materinya, dan aspek keterampilannya. Semuanya lebih terintegrasi. Kemudian satu hal lagi yang banyak berubah berkenaan dengan perubahan SKKNI dan perubahan dan penyesuaian skema adalah bukti assessment. Kalau Bapak dan Ibu yang ini mungkin kali keduanya mengikuti asesmen paksi di LSPKPK, pernah mengikuti sebelumnya atau mau sertifikasi ulang, yang terasa dulu itu pada saat kita asesmen, Bapak dan Ibu, semua metode asesmen diberikan kepada kita. Jadi dimulai dari tanya jawab, portofolio dulu, dimulai dari pengecekan dokumen-dokumen kita, portofolionya. Kemudian habis itu kita dimasukin di sesi wawancara gitu ya, ditanya-tanyain. Kemudian setelah itu disuruh jawab soal teori. Soal teorinya ada yang lisan, ada yang tertulis, ada yang kedua-duanya juga. Kemudian setelah itu disuruh praktek penyuluhan gitu ya. Kemudian setelah itu masih ada juga kadang-kadang asesi yang disuruh bikin kertas kerja di situ. Gitu. Jadi panjang banget yang harus dilewati dalam setiap proses assessment. Nah, di skema yang baru nanti asesinya, potensi asesi atau calon asesinya dibedakan menjadi apakah asesi tersebut mendaftar sebagai lulusan dari pelatihan calon penyuluh anti korupsi atau pelatihan pelopor, atau asesi ini mendaftar dari jalur pengalaman atau RPL, rekognisi pengalaman gitu. Dilihat nih, kalau yang kemarin buka dan besok minggu depan akan sertifikasi, itu kan yang jalur pengalaman ya Bapak dan Ibu. Dia akan berbeda kemudian bukti-bukti asesmen yang harus dikumpulkan. Kalau dia asesi yang datang dari jalur pelatihan atau lulusan pelatihan, dia harus mengumpulkan jenis buktinya bukti langsung. Bukti langsung itu apa, Master Is? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian kalau dia asesi yang mendaftar dari jalur pengalaman, dia akan mengumpulkan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung itu apa? Oke, nanti kita bahas juga masalah bukti tidak langsung. Nah, jadi itu berbeda. Enggak lagi 4 metode assessment, 4-4-nya diikuti gitu. Enggak, sekarang dipisahkan apakah dia asesi jalur pelatihan atau asesi jalur pengalaman gitu. Kalau jalur pelatihan akan diasesnya sesuai dengan metode dari jalur pelatihan, dan untuk asesi jalur pengalaman dia akan diasesnya dengan metode sesuai jalur pengalaman gitu. Kemudian, kalau komitmen pasca sertifikasi di skema sebelumnya itu cuma menyebutkan terdapat motivasi dan rencana aksi. Kalau di skema yang sekarang dipertegas tuh jumlahnya minimal 5 kali untuk komitmen dan rencana aksinya. Kemudian dari masa berlaku sertifikat juga ini lumayan banget ya Bapak dan Ibu sekalian, apalagi teman-teman atau Bapak Ibu yang kemudian asesmennya berada pada jenjang di mana Bapak Ibu harus melakukan asesmen tatap muka. Jadi untuk paksi jenjang madya, utama, eksekutif, dulu belum ada eksekutif, tapi madya utama dulu itu harus tatap muka Bapak dan Ibu, asesmennya kita harus ke LSPKPK. Untuk yang pertama dan muda boleh SJJ. Nah, kalau setiap 3 tahun kita harus ke KPK, ke Jakarta, buat yang domisilinya di luar Jakarta kan ya lumayan bolak-balik ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang sertifikatnya berlaku 5 tahun, jadi bisa diperpanjang lagi nih 2 tahun untuk mampir lagi ke LSPKPK-nya. Itu perbedaan yang lumayan signifikan juga yang diperjuangkan sama teman-teman penyusun SKKNI. Kemudian yang terakhir adalah mungkin yang menarik buat beberapa orang ya, ada gelar yang bisa dicantumkan sebagai penyuluh anti korupsi gitu. CAI kalau nggak salah, Certified Anti-Corruption Instructor. Asik. Itu nanti bisa ada di belakang gelarnya Bapak dan Ibu semua nih kalau sudah tersertifikasi pakai skema baru. Itu secara umum perubahan skemanya. Kemudian tadi saya sempat bilang bahwa unit kompetensinya, butir-butirnya di dalam peraturan itu berubah Bapak dan Ibu, jumlahnya dari 20 menjadi 15. Tapi ternyata
bukannya dikurangi malah ditambah. Kenapa kelihatan dari segi jumlahnya berkurang? Karena ada unit kompetensi yang kemudian digabung seperti itu. Digabung untuk dia lebih mempertegas kompetensi atau kemampuan yang harus dipunyai oleh calon paksi, dan alurnya juga lebih PDCA gitu ya Bapak dan Ibu. Dari awal perencanaan sampai dengan evaluasinya lebih kelihatan di setiap UK. Ini untuk UK1 itu adalah mungkin ini agak teknis ya, saya coba langsung share screen SKKNI-nya biar Bapak dan Ibu kebayang semuanya. Nih, mana dia? Ini dia. Yes. Oke. Ini kelihatan ya? Oke. Nah, ini namanya unit kompetensi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di SKKNI 442 2025 kita ada 15 unit kompetensi. Untuk unit kompetensi 1, mengaktualisasikan nilai integritas itu tetap. Iya. Saya nggak bisa share screen langsung 2 ya. Ini tetap Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar, coba metode share layar ya Bapak dan Ibu, supaya bisa saya sandingkan antara SKKNI 442 dan SKKNI 303. Izin, kalau ini Master Lely yang kelihatan dua SKKNI-nya apa satu ya? Masih satu page aja ini, Master. Masih satu page ya? Aduh, ya agak susah berarti. Nggak apa-apa, saya satu aja kalau gitu. Karena dicoba nggak bisa, saya share-nya ke 442 aja. Ini unit kompetensi 1, masih tetap sama seperti SKKNI sebelumnya, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Kemudian unit kompetensi 2 juga masih sama, menangani konflik. Unit kompetensi 3 juga masih sama, menerapkan aspek keselamatan. Unit kompetensi 4, menyampaikan bahaya dan dampak korupsi, serta menumbuhkan semangat. Ini adalah gabungan dari 4 unit kompetensi, Bapak dan Ibu semuanya. Dari yang tadinya 4 kompetensi, 4 kompetensi yang paksi unit pertama itu kemudian digabungkan di 1 unit kompetensi saja. Jadi makanya pantas berkurang gitu ya, karena digabung-gabungin gitu. Kemudian memfasilitasi kegiatan anti korupsi, ini juga gabungan dari 2 unit kompetensi. Unit kompetensi sebelumnya itu adalah membangun cara berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan anti korupsi. Ini adalah gabungan dari 2 unit kompetensi. Kemudian mengelola penyuluhan untuk menguatkan komitmen rencana aksi. Ini dulu dia tersebar-sebar, para master sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Dulu dia ada di 4 UK nih tersebar-sebar. Jadi di dulu di UK 4 kita harus menyusun perencanaan, pengorganisasian, evaluasi dan laporan. Kemudian di UK 6 kita juga harus menyusun hal yang sama untuk topik yang berbeda. Di UK 7 kita juga harus menyusun dokumen yang sama untuk topik yang berbeda. Nah, sekarang bagian materi penyuluhannya dijadikan 1 UK, di UK 4 menyampaikan bahaya dan dampak korupsi. Untuk bagian dokumen-dokumennya, mengelola penyuluhannya atau kompetensi untuk menyelenggarakan penyuluhannya itu digabungkan dalam 1 kompetensi di UK 6 gitu.
Kemudian UK7 ini baru mengidentifikasi bahaya moral korupsi. Kalau kita di Kemenkeu itu Bapak dan Ibu mungkin mengenal titik rawan gratifikasi, nah itu banyak diatur di UK7. Kemudian UK8 ini juga gabungan dari beberapa UK di Paksi yang dulunya Paksi Madya ya, UK-nya Paksi Madya, seperti menumbuh kembangkan kelembagaan anti korupsi, kemudian kemandirian kelompok sasaran dan sebagainya. Di UK9 juga gabungan dari beberapa UK Madya gitu ya. Jadi dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7, 8. Dari 8 unit kompetensi kemudian dibagi atau digabungkan dan dikelompokkan ulang menjadi 4 unit kompetensi. Kemudian selanjutnya untuk Monef program juga dia gabungan dari 2 unit kompetensi, melaksanakan monitoring program dan melaksanakan evaluasi program. Kemudian unit kompetensi baru adalah menyusun program penyuluhan anti korupsi yang berdampak secara nasional. Jadi untuk para pemegang sertifikat Paksi utama di Paksi Pidana Rakca ini boleh berkonsolidasi untuk bikin program secara nasional nih, biar bisa digunakan sebagai portofolio pada saat sertifikasi ulang nantinya. Kemudian yang terakhir adalah UK baru juga mengembangkan media penyuluhan. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, sekarang untuk Paksi latar belakang pendidikannya diatur untuk skema pertama muda, madya, utama, dan eksekutif itu latar belakang pendidikannya S1. Kalau dulu kan belum diatur ya Bapak dan Ibu, dan sekarang untuk yang di bawah S1 itu bisa mengajukan permohonan sertifikasi untuk Paksi Terampil. Paksi Terampil itu dia unit kompetensi yang dipersyaratkan integritas, kemudian materi anti korupsi, dan juga membangun media penyuluhan. Itu sekilas untuk yang di dalam SKKNI-nya. Ini Bapak dan Ibu bisa baca-baca dan lihat-lihat nih. Kalau mau ikut sertifikasi, apa sih yang harus kita pelajarin gitu ya? Apa sih yang harus kita siapkan? Yang ini semuanya Bapak dan Ibu di sini ada berapa? 76 halaman nih ya. Berarti 76 halamannya kita baca. Misalnya ketika kita mau dibilang memiliki kompetensi mengaktualisasikan nilai integritas, berarti kita harus mampu nih mengidentifikasi makna dan nilai integritas. Kemudian mengidentifikasi kode etik profesi dan peraturan organisasi. Kemudian kita juga harus mampu mengidentifikasi kesenjangan antara sikap dan kebiasaan. Itu kita tunjukkan nanti di depan asesor, baik melalui esai yang kita tulis ataupun pertanyaan yang kita jawab gitu. Kemudian untuk mengaktualisasikan nilai integritas, apakah cukup 3 itu saja? Enggak, ternyata elemen kompetensinya ada beberapa Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa dipelajari sehingga nanti nih Bapak dan Ibu pada saat asesornya mengajukan pertanyaan terkait aktualisasi integritas, Bapak Ibu udah kebayang gitu, nggak ngawang-ngawang. Ini pertanyaan yang dimaksud sama asesor saya maksudnya apa sih? Oh, berarti saya disuruh mengidentifikasi nilai-nilai integritas yang saya anut gitu, atau saya diminta untuk menceritakan misalnya ini ya, menceritakan pengalaman menegur orang lain yang tidak berintegritas. Maka Bapak dan Ibu sudah siap nih dengan ceritanya, sudah siap dengan pengalamannya. Jadi harapannya ketika itu dilakukan, asesmennya bisa lebih lancar gitu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut lagi, ini sedikit agak tadi terbang ke SKKNI-nya. Jadi seperti itu, kalau kita fokusnya ke yang mau asesmen besok adalah Paksi pertama dan Paksi muda, berarti kita akan sampai di 6 UK saja, Bapak dan Ibu. UK 1 itu integritas, UK 2 mengelola konflik, UK 3 itu menerapkan K3, UK 4 itu menyampaikan materi anti korupsi, UK 5 itu untuk Paksi muda melakukan fasilitasi, kemudian UK 6 itu adalah merencanakan atau mengelola penyuluhan anti korupsi. Jadi 6 UK untuk
paksi muda dan 4 UK untuk paksi utama untuk paksi pertama yang harus dikuasain. Selain itu untuk paksi media itu tadi ada beberapa unit kompetensi pada skema yang kemudian digabungkan dan disesuaikan sesuai dengan kelompok pekerjaan gitu. Kemudian ada UK baru di UK 7, UK 14 dan UK 15. Kemudian kita masuk ke skema. Setelah unit kompetensi kita omongin, kita masuk ke skemanya. Skemanya tadi ada 6 ya Bapak dan Ibu dengan rincian sebagai berikut. Kemudian jumlah kompetensi yang dipersyaratkan untuk dipenuhi masing-masing juga sudah dirincikan. Paksi pertama ada 4, paksi muda ada 6, paksi media 11, paksi utama 15, paksi eksekutif 4, dan paksi terampil 3. Gitu. Jadi ini tadi udah kita bahas yang paksi pertama, kemudian paksi muda seluruh unit kompetensi di paksi pertama ditambah dengan kompetensi menerapkan aspek K3 dan kompetensi memfasilitasi kegiatan anti korupsi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk skema baru dari SKKNI baru 442 2025 ini, kalau kita lihat pembagian unit kompetensinya ini mengacu pada beberapa jenis kegiatan. Kalau kita di asesor itu menyebutkannya sebagai kelompok pekerjaan Bapak dan Ibu. Misalnya kita lihat nih di paksi pertama, dia ada menangani konflik, menyampaikan bahaya dan dampak, serta mengelola penyuluhan. Berarti kemungkinan kegiatan yang banyak dilakukan oleh paksi pertama itu adalah sebagai narasumber anti korupsi. Kemudian kalau Bapak dan Ibu selain menyampaikan materi anti korupsi juga melakukan fasilitasi di kelas, misalnya tadi kayak Master Lely kalau ngajar misalnya para mahasiswa, dia ada role play juga, ada studi kasus, kemudian dia ada FGD, mengerjakan kertas kerja bersama, kemudian dipresentasikan, kemudian ditentukan rencana aksinya. Itu berarti Bapak dan Ibu untuk paksi muda banyak melakukan kegiatan sebagai fasilitator anti korupsi. Kelihatan ya Bapak dan Ibu bedanya antara paksi pertama, paksi muda gitu. Kemudian ketika paksi media, selain bisa menjadi narasumber dan bisa menjadi fasilitator, mereka juga dituntut untuk mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk mengelola gerakan anti korupsi, menjadi kolaborator, menjadi kalau kita di Paksi Api Dana Rakca menjadi pengurus forum Paksi Api Dana Rakca. Gitu ya, kegiatan-kegiatannya banyak di situ. Jadi ketika Bapak dan Ibu mungkin ada para pengurus yang hadir saat ini sudah mampu aktif dalam mengelola forum bersama para pengurus lainnya, silakan mungkin portofolionya bisa dikumpulkan dan nanti bisa mengajukan naik jenjang ke Paksi Media. Kemudian setelah Bapak dan Ibu aktif di pengurus, kemudian turut serta juga melakukan monitoring dan evaluasi program-program Paksi Api Dana Rakca, kemudian ditambah juga tadi bisa mengkonsolidasikan satu program yang berdampak secara nasional, kemudian juga menjaga media penyuluhan anti korupsinya tetap sustainable, itu Bapak dan Ibu bisa mengajukan naik jenjang lagi ke paksi utama. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kelihatan nih peran-perannya di masing-masing level atau di masing-masing skema paksi. Kalau pertama berarti menjadi narasumber, paksi muda berarti selain menjadi narasumber dia harus bisa menjadi fasilitator. Paksi media selain narasumber fasilitator dia juga harus bisa menjadi kolaborator atau pengurus forum. Paksi utama selain ketiganya dia juga harus bisa menjadi pemantau dan evaluator untuk program-program forumnya atau komunitas dampingannya, seperti itu. Kemudian untuk paksi eksekutif dia nanti ada syaratnya khusus pejabat di level sekian, dan paksi terampil untuk yang mungkin pendidikannya belum S1 gitu ya Bapak dan Ibu. Boleh di atas S1 kalau mau jadi paksi terampil boleh juga gitu. Tapi ketika bisa yang di atasnya, kita sih selalu mendorong untuk Bapak dan Ibu terus meningkatkan atau memelihara kompetensinya. Itu untuk skema.
Kemudian ujung-ujungnya SKKNI dan juga ujung-ujungnya penyusunan skema adalah sertifikasi tentunya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kemudian saya sadur dari materi sosialisasi sertifikasi paksi yang dilaksanakan oleh LSPKPK akhir bulan lalu kalau saya tidak salah. Ini adalah persyaratan dasar, baru dasar. Jadi minimal banget harus dipenuhi dan sudah harus lengkap pada saat mendaftar pertama kali. Mungkin Bapak dan Ibu yang ikut di sini ada yang mendapatkan notifikasi belum diterima menjadi paksi, mengikuti sertifikasi paksi. Nih, Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali gitu. Tapi mungkin dari persyaratan dasar ini ada yang belum lengkap. Karena persyaratan dasar ini harus lengkap sejak di awal. Di awal Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran. Ini bisa dilihat ya, untuk jenjang pertama dia dibedakan potensi asesinya baik dari pelatihan maupun pengalaman, kemudian jenjang muda, media, utama, eksekutif, dan terampil. Di sini kita bisa lihat perbedaan syarat latar belakang pendidikannya, kemudian untuk eksekutif dia minimal pimpinan tinggi pratama. Gitu. Nah, nanti Bu Mendan bisa juga nih ajak-ajak para pimpinan gitu. Ayo para pimpinan kita menjadi paksi eksekutif. Mudah-mudahan banyak yang berminat ya Bapak dan Ibu seperti Bu Mendan, salah satu role model di forum kami. Selanjutnya pengalaman fasilitasinya ini kelihatan kalau pertama nggak butuh, muda 2 kali, media 2 kali, terus bertambah lagi syaratnya, komunitas, kemudian utama bertambah lagi syaratnya, seperti itu. Ini persyaratan dasar, kemudian selain persyaratan dasar ada juga persyaratan bukti yang Bapak Ibu harus ajukan pada saat melakukan sertifikasi. Nah, untuk persyaratan bukti ini masih memungkinkan untuk diperbaiki bahkan setelah mendaftar atau setelah dinyatakan diterima gitu. Kalau misalnya ini tips, mau saya bilang tips and tricks, tapi misalnya Bapak dan Ibu mepet banget gitu ya, mau melakukan pendaftaran, takutnya waktunya udah tidak terkejar, silakan Bapak dan Ibu, persyaratan dasarnya dikunci dulu, dipastiin lengkap dulu semua. Kemarin ada yang tertolak karena sertifikat e-learning padinya kadaluarsa, atau ada yang tertolak karena fotonya bukan latar biru gitu ya. Bapak dan Ibu, dan sebagainya. Silahkan itu dikunci dulu. Persyaratan portofolionya alangkah sangat baiknya jika memang sudah lengkap atau sambil berproses nanti pada saat diterima sebagai peserta sertifikasi sampai dengan sebelum assessment, Bapak dan Ibu lengkapi portofolionya gitu, terpenuhi. Nah, ini saya fokus untuk paksi pertama dan paksi muda. Paksi terampil juga Bapak dan Ibu. Tapi saya izin cerita tentang paksi pertama dan paksi muda. Di sini kalau kita lihat centang-centangannya, centang-centangan, tanda benarnya ya, check mark-nya. Kalau kita lihat pertama pelatihan, artinya skema pertama dari sesi yang lulusan pelatihan, itu cuma butuh 2 kelihatannya kalau kita lihat kayak gini ya Bapak dan Ibu. Coba butuh surat rekomendasi dan esai integritas. Enak dong berarti dari pertama. Jangan salah. Mereka tidak dilihat dari portofolio dokumennya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu kalau ikut pelopor nanti misalnya ada tawaran dari kantor KPK atau Pusdiklat KM menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh anti korupsi, bukan PJJ persiapan sertifikasi ya Bapak dan Ibu, tapi pelopor pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Nanti Bapak Ibu ikut diklat selama 5 atau 6 hari, setelah itu dapat sertifikat lulus diklat, kemudian ikut sertifikasi. Gitu. Nggak bawain dokumen perencanaan, nggak bawain dokumen pengorganisasian, dokumen evaluasi, dokumen laporan gitu ya. Ini kalau ada Bapak Ibu yang dulu pernah ikut pelopor, pasti kaget gitu loh. Kemarin kami disuruh banyak banget gitu. Nah sekarang enggak, karena mereka akan diuji langsung di depan asesor menggunakan bukti langsung. Jadi asesor tuh udah nyiapin kertas kerjanya. Kalau untuk asesi lulusan dari pelatihan, asesor udah punya kertas kerjanya, nanti disodorin ke Bapak dan Ibu pada saat asesmen Bapak Ibu kerjakan. Tidak lagi memeriksa dokumen-dokumen. Kalau Bapak Ibu bisa memenuhi dari bukti langsungnya atau kertas kerja yang sudah disiapkan oleh asesornya. Gitu. Nah, untuk yang pengalaman, barulah dia kemudian diperiksanya dokumen-dokumennya. Tapi
akan sangat kecil kemungkinan disuruh praktek di depan asesornya, gitu ya. Jadi agar Bapak dan Ibu yang ikut sertifikasi dari jalur pengalaman itu asesmennya lancar, seperti kita berjalan di jalan tol Makassar, kalau Jakarta mungkin agak macet ya Bapak dan Ibu, dan kota-kota lain gitu tolnya masih lumayan padat, kalau di Makassar agak lancar gitu ya. Jadi biar lancar seperti jalan tol di kota saya, kudu diperbaiki dokumen-dokumennya. Portofolionya itu harus ketika si pengujinya lihat, ketika asesornya lihat, oh dia udah mampu, berarti nanti pada saat asesmen cukup dikonfirmasi saja, ini benar kamu yang mengerjakan, iya kemarin mengerjakannya gimana caranya begini, udah aman, udah nyaman gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita kuatkan di dokumennya kalau dia jalur pengalaman. Muda sama dengan pengalaman, tapi dia dokumennya ada lebih banyak lagi, kemudian terampil sama dengan pengalaman, tapi dokumennya lebih sedikit gitu. Kemarin yang menarik Bapak dan Ibu, sempat ada pertanyaan yang saya temui, Master bagaimana kalau kita tidak punya, saya mau mendaftar menjadi paksi muda, jalur pengalaman gitu. Kemudian tapi saya belum pernah melakukan menyampaikan safety briefing gitu. Saya nggak punya pengalaman melakukan safety briefing, itu gimana gitu. Dibuat Bapak dan Ibu, dilakukan. Jadi dibuat kegiatannya dan dilakukan sebelum mendaftar sebagai paksi. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu mendaftarnya dari jalur pengalaman, artinya mempunyai pengalaman melakukan atau menyusun si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dokumen ini. Ketika Bapak Ibu, saya pernah melakukan penyuluhan, tapi tidak pernah melakukan penanganan konflik. Dibuat, disimulasikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu create acara, kemudian nanti dikondisikan agar satu peserta dengan peserta lain itu terjadi perbedaan pendapat. Kemudian dari situ Bapak dan Ibu identifikasi potensi konfliknya, strategi penerapan konfliknya seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu memang harus mengkondisikan agar sudah pernah melakukan semuanya. Kalau Bapak dan Ibu mendaftar di jalur pengalaman. Karena akan sangat aneh untuk para asesornya nanti ketika Bapak dan Ibu mengklaim berpengalaman di unit kompetensi ini, tapi tidak bisa menunjukkan dokumennya. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau memang mau mendaftar, udah di-create aja. Saya mau bikin penyuluhan sekali lagi gitu, biar lebih mantap, biar lebih lancar. Ataupun Bapak dan Ibu ternyata sudah pernah nih menemui konflik dalam penyuluhan gitu ya, perbedaan pendapat, ada peserta yang sikapnya memancing kekisruhan di dalam ruangan gitu, tapi masih kurang peka atau kurang aware. Nah, itu diingat-ingat kembali lagi pengalamannya Bapak dan Ibu. Oh, kayaknya saya pernah deh, kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Ini bukti tadi, jenis bukti yang sudah kita omongkan di depan bahwa ketika seorang calon paksi mendaftar untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi, karena dia adalah lulusan pelatihan, maka dia akan melakukan assessment dengan menggunakan bukti langsung. Makanya di sini centangannya sedikit ya Bapak dan Ibu. Centangannya sedikit karena dia akan diobservasi langsung oleh asesornya. Jadi sudah ada kondisi yang disiapkan oleh asesor untuk disimulasikan di depan asesor pada saat pelaksanaan asesmen gitu. Kemudian untuk asesi yang datang dari jalur pengalaman, yang akan dilihat adalah laporan-laporan atau portofolionya, seperti itu. Portofolio itu seperti apa? Ada dokumen perencanaan, dokumen pengorganisasian, ada rekaman penyuluhan, dan sebagainya. Nah, ketika Bapak dan Ibu diakses melalui bukti langsung atau bukti tidak langsung, tapi belum cukup untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu memiliki kompetensi itu, maka asesor kemudian akan menggunakan beberapa metode asesmen lainnya, seperti Bapak dan Ibu akan diberikan pertanyaan wawancara, akan diminta untuk melakukan unjuk kerja atau diminta untuk menayangkan rekaman kerjanya, kemudian juga akan diminta untuk menjawab pertanyaan teoretically biasanya ya Bapak dan Ibu terkait pemahaman terhadap materi tertentu, baik secara lisan maupun tulisan, seperti itu. Kemudian, bagaimana sih caranya kita
mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti untuk asesmennya. Ini kalau tadi kita membahasnya secara umum terkait paksi, kepaksian, syarat-syaratnya, unit kompetensinya, kemudian kita mengerucut ke skema paksi pertama dan muda baik dari jalur pelatihan dan jalur pengalaman. Saya kemudian akan mengerucut lagi mungkin untuk persiapan teman-teman calon paksi yang akan mengikuti sertifikasi di jalur pengalaman. Pastikan dokumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu siapkan atau yang para master siapkan memenuhi 4 syarat bukti ini. Yang pertama, pastikan dokumennya valid sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Kalau Bapak dan Ibu mengajukan pendaftaran sertifikasi untuk paksi pertama, berarti pastikan dokumen-dokumennya itu sesuai dengan yang ditanyakan atau yang dipersyaratkan di UK 1, UK 2, UK 4, dan UK 6. Jangan tiba-tiba Bapak dan Ibu mendaftar sebagai paksi pertama, tapi menyampaikannya laporan monef program yang berdampak secara nasional. Nah, itu kemudian akan menjadi tidak sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai gitu. Selanjutnya asli. Ini receh tapi seringkali terlewat oleh Bapak Ibu yang memberikan dokumen dan akhirnya akan memperpanjang proses asesmen Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa dokumen itu benar-benar asli milik Bapak Ibu? Pastikan dalam dokumen itu ada nama Bapak Ibu. Kalau perlu dibubuhi tanda tangan Bapak dan Ibu. Agar ketika dibaca oleh asesornya yakin bahwa, oh iya, ini Bapak Ibu yang menyusun. Karena ada nama penyusunnya, ada tanda tangannya gitu. Ketika pun Bapak dan Ibu menyusun dokumen beramai-ramai, misalnya pastikan di situ terlihat jelas peran Bapak dan Ibu, kontribusi Bapak dan Ibu ada di bagian mananya. Jangan sampai Bapak dan Ibu mengajukan ST kepanitiaan penyuluhan anti korupsi dalam rangka Hakordia tahun 2025 gitu ya. Bapak dan Ibu mengklaim itu sebagai rekaman melakukan sosialisasi, tapi ternyata di kepanitiaan itu tugas Bapak dan Ibu adalah sebagai dokumentator atau administrasi gitu ya Bapak dan Ibu. Gimana? Ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang open mic sepertinya. Oke, izin Bapak Ibu hadirin untuk bisa memute ya. Oke, kemudian terkini Bapak dan Ibu. Terkini ini seperti misalnya dokumen yang Bapak dan Ibu sampaikan adalah dokumen yang terbaru gitu, bukan yang terbaru dalam arti kemarin dilaksanakan, ya bisa juga sih, tapi ada Bapak dan Ibu yang mengklaim pengalamannya itu, tapi dia melakukan kegiatannya di tahun, misalnya untuk asesmen tahun ini, dia mengklaim pengalamannya di 6 tahun yang lalu. Nah, itu udah nggak bisa dibilang terkini Bapak dan Ibu. Kenapa harus begitu? Karena sejatinya dan sebenarnya kita kan perlu mengakses, si asesor-asesor ini perlu mengakses atau meyakini bahwa sampai dengan kondisi sekarang, sampai dengan perkembangan materi, perkembangan metode, dan perkembangan aturan yang berlaku sekarang, Bapak dan Ibu masih mampu memenuhi kompetensi tersebut. Biasanya sih dokumen-dokumen yang 2-3 tahun ke belakang lah paling jauh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian memadai itu contoh sederhananya begini Bapak dan Ibu. Saya mengajukan portofolio melakukan penyuluhan anti korupsi, tapi saya kasih buktinya adalah satu foto bersama para peserta yang lagi misalnya pose berjuang begitu ya. Satu foto dengan latar belakang Hari Anti Korupsi Sedunia. Terus saya rame-rame dengan peserta lainnya pose berjuang begitu. Terus saya ajukan itu sebagai bukti telah melakukan sosialisasi. Kemudian kan asesornya bertanya, bagaimana dari satu foto ini saya bisa menilai bahwa kamu sudah melakukan sosialisasi? Berarti buktinya belum memadai. Silahkan dilengkapi dengan yang paling gampang sebenarnya rekaman. Kalau mau punya bukti melakukan sosialisasi, rekaman. Master saya udah sering sosialisasi tapi lupa mengumpulkan rekamannya. Bikin sekali lagi, rekam, kemudian dokumentasikan dengan baik. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau mau gampangnya biar asesmennya tuh smooth, lancar. Atau kemudian lengkapi dengan laporan.
yang dimana di situ ada namanya master, ada kontribusinya master atau ada kontribusinya Bapak dan Ibu. Lengkapi dengan dokumen surat tugas, lengkapi dengan dokumen perencanaan, dan lain-lain. Semakin lengkap sesuai dengan kompetensi yang akan diujikan akan semakin membantu asesor untuk meyakini bahwa Bapak dan Ibu memang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ini contoh kriteria dokumen portofolio untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti asesmen dari jalur pengalaman. Silahkan semua yang ada di poin-poin ini pastikan ada di dokumen Bapak dan Ibu. Kalau dokumen yang sekarang belum ada, coba disusun ulang sesuai dengan poin-poin ini. Ini ada di materi sosialisasi sertifikasi paksi dari LSP KPK yang sudah kami taruh juga di Linktree yang sudah dibagikan oleh panitia. Ini saya senang sekali sebenarnya Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk membagikan hal ini, karena saya ingat pada saat saya sertifikasi di tahun 2019, saya bahkan bingung membaca apa yang dimaksud laporan penanganan konflik. Saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan laporan implementasi K3. Saya nggak kebayang gimana formatnya. Nah, sekarang kalau LSP sosialisasi, kalau kita melakukan sosialisasi, udah disertain tuh Bapak dan Ibu, walaupun bukan format, tapi udah ada butir-butir yang harus ada di dalamnya. Dan itu kalau Bapak dan Ibu ikuti akan sangat memudahkan asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara misalnya soal penanganan konflik, bukan cuma berarti pengalaman memisahkan orang gitu, tapi mulai dari proses awalnya, proses perencanaannya, bagaimana kita mengidentifikasi. Kalau saya melakukan penyuluhan, kira-kira potensi konflik yang bisa muncul apa saja sih? Kemudian siapa sih yang bisa berkonflik? Narasumber dan peserta, peserta dan peserta, narasumber dan moderator, narasumber dan panitia. Apa sih potensi konflik untuk masing-masing pihak yang berkonflik? Kemudian kalau terjadi konflik, bagaimana sih caranya atau rencananya saya akan mengatasi konflik tersebut, gitu. Atau contoh lainnya, ini adalah dokumen rekaman penyuluhan. Kalau di video yang Bapak Ibu tampilkan, pastikan ada yang merekam bagian Bapak Ibu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan materi, kemudian menyampaikan kesimpulan gitu ya Bapak dan Ibu, karena seringkali pada saat asesmen, iya dia melampirkan video gitu, tapi videonya selamat pagi, tepuk tangan, terus videonya udah selesai gitu. Nah, kira-kira dari video selamat pagi dan tepuk tangan itu bagaimana caranya kita meyakinkan ke asesor bahwa saya sudah kompeten nih melakukan penyuluhan anti korupsi. Jadi sebaiknya kalau mau kasih dokumen rekaman ada part-part, ada poin-poin ini. Ini silahkan diikuti saja untuk Bapak Ibu yang mempersiapkan portofolionya, template atau poin-poin yang ditentukan oleh LSP KPK silahkan dituangkan semuanya ke dalam dokumen. Seperti itu. Kalau belum pernah melakukan, di-create kesempatannya untuk melakukan itu. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu mendaftar melalui jalur pengalaman. Jadi mari sama-sama untuk menyiapkan. Kalau Bapak Ibu butuh wadah, silakan jangan ragu hubungi Paksi Apidana Rakca. Tadi sudah di-share nomornya sama Master Leli di DM. Master, saya mau minta tolong diadakan penyuluhan. Saya mau ngasih materi biar saya punya portofolio. Biar saya punya pengalaman untuk saya jadikan bukti pada saat nanti saya melakukan assessment. Silahkan, kami akan sangat senang ketika ada Bapak dan Ibu yang men-DM kami sedemikian rupa, kemudian minta berkolaborasi kegiatan, insya Allah kita carikan jalan untuk berkolaborasi. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu, kayaknya udah lebih dari 30 menit saya ini, mohon maaf. Ini Paksi update-nya jadinya saya simpulkan, yang pertama adalah kenali skemanya yang baru, jangan menyiapkan bukti sebelum Bapak dan Ibu tahu unit kompetensi yang akan diujikan apa saja. Kemudian pahami Bapak dan Ibu itu adalah asesi dari jalur pelopor atau asesi dari jalur pengalaman, karena bukti yang akan diajukan itu berbeda sekarang. Gitu. Kemudian portofolionya dipastikan sesuai dengan standar, dan pastikan ketika Bapak dan Ibu sudah menyusun dokumentasinya, Bapak dan Ibu asesmen dulu nih. Oh, dokumen ini sudah valid, dokumen ini sudah asli, sudah ada nama dan tanda tangan saya, dokumen ini baru, gitu ya, dalam 3 tahun atau 5 tahun ke belakang, 5 tahun kejauhan sih, tapi ya Bapak dan Ibu anggaplah 3 tahun ke belakang, kemudian memadai. Artinya tergambar unsur-unsur mulai dari dokumen itu di-create sampai dokumen itu dilaporkan. Gitu Bapak dan Ibu sekalian.
Untuk menutup sesi ini, sebelum kita masuk ke tanya jawab, tadi kita mungkin ngomong teknis banget ya Bapak dan Ibu, teknis banget bagaimana caranya untuk menjadi seorang paksi. Nah, di akhir sesi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, selain ngomongin hal yang teknis, saya juga ingin Bapak dan Ibu kita kembali ke hal yang mendasar. The fundamental thing adalah sertifikasi bukan sekedar mengumpulkan bukti saja, bukan sekedar memperoleh pengakuan kompetensi saja, apalagi sekarang ada gelarnya ya Bapak dan Ibu, gelar profesinya, tapi sertifikasi juga bagian dari proses untuk memastikan bahwa kita siap untuk menjadi paksi yang punya kontribusi nyata bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi siapapun yang kita anggap penting, atau juga bagi organisasi kita. Untuk itu, kesungguhan menjadi paksi dimulai dari kesungguhan sejak mempersiapkan sertifikasi dan membentuk kompetensinya. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya akan senang bila Bapak Ibu mau berdiskusi dengan saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan sertifikasinya. Saya kembalikan ke Master Lely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas pemaparan yang sangat komprehensif, lengkap banget, sampai detail, teknis, dan contoh-contohnya. Saya yakin ini teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan asesmen sudah semakin tercerahkan gitu ya dari paparan yang sudah disampaikan oleh Master Is. Untuk itu boleh yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita. Ya, sebagai jeda dan refreshment sebelum nantinya kita masuk ke sesi diskusi, kita akan menyimak dan kita dengarkan puisi anti korupsi yang akan dibawakan oleh Master Neni Nursanti. Kepada Master Neni Nursanti kami persilakan. Terima kasih Master Lely. Izin tes, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah jelas Master, silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Ibu Komandan, Master Kusuma Santi, dan juga para Master semua, izin saya Neni dari ujung barat Indonesia, tentunya Aceh, akan membacakan puisi pada kesempatan ini. Racun di cawan pengabdian. Dulu, mereka berdiri paling depan meneriakan keadilan. Menjadi mercusuar bagi rakyat yang kehausan kebenaran. Namun kini, sang pembela pun berbalik arah, melindungi angkara, mengoyak nurani, meninggalkan masyarakat dalam luka yang menganga. Satu persatu pejabat runtuh dalam jurang kerakusan. Menjual sumpah dan ayat demi menumpuk harta kekayaan. Apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam benak kalian hingga amanah jutaan jiwa begitu mudah dijadikan barang jualan? Sakit. Sungguh teramat sakit dan sesak napas ini rasanya. Saat sedih, saat setitik racun keserakahan kalian mencemari jernihnya mata air kepercayaan. Kami yang mati-matian menjaga lurusnya niat kini ikut tertikam. Dipaksa menanggung tatap sinis dan stigma tajam yang membungkam. Ada beban mental yang menghimpit saat kami mencoba melangkah tegak. Seolah setiap pengabdian tulus ini dinilai sebagai kedok niat yang gelap.
Namun disinilah di bawah Panji Danarakca kami menolak kalah pada perih. Biar rasa dikhianati ini menjelma menjadi nyala api yang takkan sudi berdalih. Sebagai penyuluh anti korupsi, kami akan memungut kembali asa yang terserak. Membuktikan bahwa di negeri ini integritas takkan pernah mati diinjak. Demikian pembacaan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas puisinya, penampilan yang begitu menyentuh dan penuh makna dari Master Neni Nursanti. Semoga semangat anti korupsi yang tadi sudah disampaikan tidak hanya menjadi sebuah untayan-untayan kata, slogan, tetapi benar-benar bisa menjadi karakter dalam setiap langkah pengabdian kita semuanya. Ya, Bapak Ibu hadirin semuanya yang sudah tidak sabar menunggu sesi yang paling ditunggu-tunggu untuk kita bisa berdialog secara interaktif dengan narasumber kita, yaitu sesi diskusi. Pertanyaan yang baik adalah awal dari lahirnya pemahaman yang jauh lebih baik. Kami mengundang seluruh hadirin Bapak Ibu untuk aktif bertanya maupun berbagi pengalaman. Silakan bisa gunakan fitur raise hand atau mungkin bisa juga menuliskan pertanyaan melalui kolom chat, ya. Untuk memandu jalannya diskusi, nanti saya akan persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand atau mungkin sudah menuliskannya di kolom chat. Yuk, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanggapi, pengalaman, atau mungkin ada hal-hal yang belum atau kurang jelas gitu ya, untuk bisa kita diskusikan secara langsung dengan narasumber kita di sini. Master Is, kita sapa dulu nih. Master Is, kalau dari banyaknya tadi hal-hal yang baru Master Is, kira-kira kalau dari Master Is sendiri nih, apa yang paling fundamental di sini yang perlu kita jadikan sesuatu yang kita jadikan awareness pertama kali nih? Oh iya ya, atau mungkin kita bisa lihat dari sisi yang menariknya apa, atau mungkin yang paling kok jadi lebih berat ya misalkan. Iya benar, Master Leli, terima kasih. Untuk yang paling, kalau menurut saya malah paling menarik mungkin ya Master Leli, karena sekarang alur SKKNI-nya memang flow-nya tuh lebih kelihatan, lebih jelas gitu ya, kita harus ngapain. Dulu saya nggak kebayang tuh ketika kita melakukan sertifikasi, kemudian unit kompetensinya tersebar-sebar ya Master Leli, kita mau jadi paksi pertama aja harus menyadarkan dampak, kemudian di dalam menyadarkan dampak itu tadi menyusun perencanaan, di menumbuhkan semangat perlawanan juga kita menyusun perencanaan gitu. Nah sekarang tuh unit kompetensinya ketika dibaca alurnya tuh kayak kelihatan lebih jelas gitu, kelihatan oh di sini kita harus memahami materi anti korupsi. Oh, di sini kita harus melakukan pengorganisasian gitu. Dan mungkin satu lagi yang saya kelewat tadi menyampaikan Mas Leli, kemarin itu di pembaruan skema sempat dari 3 skema menjadi 4 skema di SKKNI 303, materi anti korupsinya sempat berkurang menjadi 10 untuk pertama dan 15 untuk muda. Nah, sekarang itu kembali lagi ke 15 semuanya, baik paksi pertama maupun paksi muda. Jadi Bapak dan Ibu, tadi saya agak ke skip dikit menyampaikannya, pastikan di dokumen materi dasarnya ketika menyiapkan masuk 15 topik materi anti korupsi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang jadi menarik adalah tentu saja gelar profesinya sih Master Leli, menarik kayaknya ya. Oke, berarti ini bukan cuma soal sok-sok gelar-gelaran aja, tapi kita diakui nih sama negara gitu. Perlahan-lahan aspirasi kita bahwa kita melakukan loh, kita mengerjakan loh profesi ini dengan sungguh-sungguh gitu. Kita diakui nih bahwa oh iya kamu sekarang silakan menggunakan gelar itu. Dan yang terakhir mungkin adalah syarat-syarat untuk naik jenjangnya itu lebih
lebih ketat tapi proper gitu ya Mas Rally ya. Jadi dipastikan orang ini nggak asal jadi paksi madya dan paksi utama aja, tapi memang benar-benar sudah memberikan dampak sesuai dengan levelnya gitu. Dan ini menjadi tantangan teman-teman para pengurus paksi api dan Narakca yang hadir saat ini nih. Gimana kita kemudian memberikan ruang untuk para anggota agar bisa memelihara kompetensinya gitu. Kalau nanti paksi-paksi utama kita di Dana Rakca mau sertifikasi ulang, kita harus mastiin nih bahwa mereka sudah meng-create tadi program secara nasional nih. Jadi nanti Master Bumendan, mungkin ada Master Jamila, ada Master Okta, saya lihat hadir di sini. Ayo nih kita konsolidasi deh, kita bikin program yang levelnya nasional gitu, biar nanti kita sama-sama dijadiin bukti kompetensi kita gitu. Nah itu sih Master Lely yang mungkin menjadi menarik untuk kita olah lagi, kita masak lagi menjadi program-program yang baru. Oke, jadi memang ada hal-hal baru yang menarik, salah satunya tadi gelar profesinya, kita diakui. Tentunya ini nggak cuma gelar, tapi menjadi wujud komitmen juga ya. Semangat kita juga jadi makin terbakar nih karena kita udah diakui dan tentunya tadi jelas banget untuk masing-masing level semuanya sudah jelas areanya, level dampaknya sampai mana itu kelihatan banget ya Master Is ya di sini ya. Jadi kita tidak terlalu bingung seperti dengan skema Iya. sebelumnya. Mhm. Oke, hadirin Bapak Ibu atau mungkin para master di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah ada yang raise hand nih dari Kak Carly. Yuk kita undang ke layar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Master semuanya. Waalaikumsalam. Baik, izin Master. Mungkin pertanyaannya agak teknis ya. Izin memperkenalkan diri, saya Carly. Saya paksi pertama ya, yang mungkin expired di bulan Juli. Dan kemarin ya cukup senang menerima informasi adanya sertifikasi ini dan mencoba melengkapi bukti dukung kemarin di LSP KPK. Terima kasih juga bantuannya, Master Aziza sudah memberikan apa ya, bahan-bahan cepat, ringkas dan adaptif untuk kami kelola menjadi bukti dukung yang ada. Tapi kemudian saya nggak tahu ya, mungkin lebih tepatnya bertanya ke LSP ya. Tapi LSP ini saya WA jawabannya lama, saya Instagram juga tidak dibalas. Saya sudah mendaftar tapi belum ada informasi dari akun LSP itu. Apakah ditolak? Tadi kan terdengar tadi kata Master Aziz tadi ada yang mungkin udah nerima, oh Anda belum layak gitu kan. Sementara saya juga bingung apakah saya nih kemarin itu gagal, jadi saya tidak perlu tunggu untuk minggu depan itu kan, apakah akan dipanggil karena di akunnya nggak ada notif apa-apa, bertanya ke WA juga belum dibalas karena berkasnya hilang semua. Kirain kalau dulu kan ada LSP ada berkasnya gitu ya, ini nggak kelihatan lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan Master Is untuk tanggapannya. Oke, baik. Saya coba ya, Master Carly. Kemarin kami panitia juga menanyakan. Sebenarnya kami juga berusaha untuk mendapatkan daftar nama teman-teman Kemenkeu yang diterima sertifikasi untuk minggu depan. Tapi menurut jawaban dari teman-teman LSPKPK sampai dengan kemarin itu masih digodok lagi Master Harley karena sepertinya orang sangat antusias nih, teman-teman se-Indonesia sangat antusias dengan pembukaan sertifikasi ini, jadi banyak banget yang daftar sampai berpuluh-puluh kali dari kuota yang diharapkan sehingga teman-teman di LSP agak kesulitan dan sempat webnya sempat down ya Master ya. Kalau yang ditolak kayaknya sudah ada informasi, kalau belum ada kemungkinan masih disusunkan jadwalnya Master. Jadi ini kemungkinan ya, saya nanti akan coba cari informasi lagi atau coba periksa via email terdaftar. Jadi selain di aplikasi periksa juga via email terdaftar apakah sudah ada email balasan. Biasanya ada ketetapan
apakah Master diterima sebagai peserta sertifikasi atau tidak. Tapi jika pun belum ada, mohon bisa menunggu sampai setidaknya Jumat atau Sabtu, Master. Biasanya rilis namanya itu di Jumat atau Sabtu. Untuk asesornya, ini sepil-sepil sedikit ya para Master. Ini khusus untuk Kemenkeu. Untuk asesornya sudah dikumpulkan. Biasanya kalau asesornya sudah dikumpulkan, daftar nama pesertanya akan rilis. Begitu kita bisa dapat informasi pertama tentang daftar nama peserta di Kemenkeu, insya Allah nanti kita akan coba informasikan. Kalau biasanya kita lempar di grup Paksi Api, atau karena ini sudah terbentuk kolom chatnya, nanti akan coba kami terus cari informasinya ya Master ya, kemudian kami updatekan perkembangannya. Semoga bisa segera ada jawaban. Siap, terima kasih Master Is dan Master Leli. Oke, terima kasih. Baik, yang lainnya yuk Bapak Ibu atau hadirin. Jika ada yang mau ditanyakan, tanggapan mungkin ya, silakan. Kita tunggu di kolom chat atau mungkin hadir secara langsung di layar lewat fitur raise hand terlebih dahulu. Oke. Baik, sambil nunggu nih Master Is, boleh mungkin dari saya nih. Kalau dari Master Is sendiri ya, kira-kira untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mendaftar dan tahun ini akan mengikuti sertifikasi tersebut ya. Pesan apa yang dapat Master Is sampaikan untuk yang mengikuti sertifikasi Paksi tahun 2026 supaya para asesi nantinya tidak hanya lulus sertifikasi ya, tetapi juga bisa benar-benar menjadi agen perubahan yang akan memberikan dampak nyata nih bagi organisasi. Kan kita pengennya nggak cuma gelar-gelaran, tetapi memang memberikan dampak yang nyata. Oke, baik. Pesannya yang pertama adalah luruskan niat Master Leli, karena sejak mempersiapkan sertifikasi kita akan merasakan atau kayak tiba-tiba menemui ada aja cobaannya, ada aja kendalanya gitu ya para Master semuanya. Kayak tadi Master Harley, kalau misalnya dia niatnya nggak kuat, niatnya nggak lurus, baru udah merasa-rasa ini kok nggak ada kabar sih, kok slow respon sih LSP-nya, udahlah saya terima kegiatan lain aja gitu. Karena kita sama-sama tahu Master Leli, kita dituntut ya sebagai pegawai Kemenkeu dengan banyak sekali tugas dan banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, sehingga kita harus bisa memanage waktu sedemikian rupa gitu. Di situ kita akan menemui banyak sekali challenge nih yang menguji apakah kita benar-benar mau jadi paksi gitu. Kemudian kendala aplikasi, misalnya tiba-tiba webnya error atau tiba-tiba ini, lurusin niat para Master semuanya, Bapak dan Ibu semuanya benar-benar mau jadi paksi, sehingga Bapak dan Ibu mau menanyakan gitu, Master LSP webnya rusak, adakah cara lain untuk saya bisa memenuhi dokumen dan sebagainya. Kemudian jangan terlalu dengerin kata orang, ini lu sekarang paksi emang ngapain gitu. Kalau niat kita lurus, insya Allah ternyata teman-temannya banyak juga di sini, ada 100 juga kita ngumpul dan lebih banyak lagi mungkin teman-teman yang belum berkesempatan. Artinya sebenarnya banyak yang minat dan banyak yang bersemangat ya, karena nih sampai 100 orang lebih tadi yang sudah hadir di ruangan ini ya. Keren-keren, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya, banyak temannya, niat baik berkumpul dan semangat baik saling menyatu di ruangan ini. Oke Master Is, ini ada lagi yang raise hand dari Kak Rodi Febrian. Silakan yuk kita undang ke layar. Izin saya stop, saya add spotlight-nya. Oke, silakan. Cek, terima kasih. Suara saya masuk ya? Aman, jelas sekali. Oh ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Narsum dan panitia ya. Mohon maaf saya belum ganti virtual background, bingung nyarinya, tapi saya tarik ulur gitu, mau nanya enggak, tapi saya jujur awalnya niatnya salah Mbak. Oh ya, pertama saya nggak tahu apakah saya impostor atau bukan ya. Saya bukan paksi Mbak, saya tapi ikut yang sosialisasi dari KPK-nya.
yang kemarin itu ada webinar di YouTube tuh ya. Saya jujur aja kaget awal-awal masuk, kok dipanggil master itu. Saya ini kayak master limbat gitu ya. Daripada saya nanya di sana malu kan mending saya nanya di sini. Kalau di sini kan keluarga Kemenkyu semua. Kalau kemarin kan keluarga se-Indonesia gitu. Apa yang master-master kayak pesulap gitu ya? Apa harus S2 yang masuk faksi ini ya, master? Nah, pertanyaan saya adalah oh ya tadi saya niat awalnya tuh sempat salah Mbak, pengen masuk faksi itu ngejar gelar. Nah, tapi saya diingatkan lagi sama Mbak faksi Dana Raksa juga. Ya apa sih, Dana Raksa ya? Kan iya bahwa ini kan tugas mulia. Kebetulan saya juga kerjanya itu di dunia pengadaan Mbak. Jadi kerja pengadaan. Saya pikir kalau saya meningkatkan kompetensi anti korupsi, kan iman itu kan naik turun ya, kita ketemu penyedia, vendor, tender. Saya berharap kalau saya ketemu banyak teman-teman yang menguatkan anti korupsi, ya saya nggak tahu suatu saat iman saya lagi turun ya, saya bisa diingatkan gitu. Nah, maksud saya jujur aja baru menyelesaikan e-learning padinya. Nah, saya udah join dari 2025, tapi saya nggak selesai. Akhirnya saya ikut lagi e-learning yang 2026 udah selesai. Sekarang saya malah mau ikut lagi e-learning API. Cuman kayaknya API itu untuk pejabat deh. Nah, pertanyaan saya adalah, saya jujur kayaknya saya belum bisa ngejar untuk sertifikasi yang sekarang, Mbak. Kalau saya nyicil lewat jalur pengalaman, mungkin 2027 nantinya apakah itu masih berlaku, masih relevan dengan segala checklist dokumen yang dipersyaratkan atau nanti berubah lagi? Karena jujur yang di sini kan udah lama ya berkecimpung, mungkin sosialisasi. Saya aja baru selesai e-learning ya, tapi saya pikir nggak ada kata telat sih untuk belajar ya. Jadi mohon penyemangat dan koreksinya Mbak untuk checklist ini apakah nanti 2027 berubah lagi syaratnya, saya harus persiapkan lagi yang lain atau masih relate hingga terbit SKKNI yang terbaru. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Kak Rodi. Tetap semangat ya. Ini kayaknya niat baiknya sebenarnya sudah ada. Jangan sampai salah niat ya. Sudah ada, cuman kita perlu penguatan aja ya. Dan alhamdulillah Kakak ini berada di tempat yang tepat nih di sore hari ini ya. Silakan Master Is untuk tanggapan dan penguatannya tentunya ya. Iya, bukan imposter ya, Mas Ria, karena memang ini ditujukan untuk Paksi Api Dana Raksa dan calon Paksi Api Dana Raksa seperti Kak Rodi nih. Tadi Kak Rodi diingetin sama Master Ima, bukan ya, biar nggak salah niat. Tapi sebenarnya mendapatkan gelar pun menurut saya tidak melihat itu sebagai niat yang salah ya, Master Lely, Kak Rodi dan Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita meneruskannya dengan tingkatan-tingkatan yang lebih jauh ketika kita sudah mendapatkan gelar itu kan ya. Banyak faksi yang awalnya karena ditugaskan oleh kantornya, akhirnya mereka menjadi yang paling aktif di kantornya, yang menjadi yang paling aktif di forum gitu. Jadi kita menerima seluruh jalur masuk apapun itu, yang penting niatnya dikuatin. Kalau emang mau niat dapat gelar dulu, yang penting kuat tuh niatnya, sehingga kalau terkendala berbagai hal seperti tadi ada e-learning baru, ketika niatnya masih kuat tuh masih mau mengupayakan. Nanti ketika bergabung, insya Allah ditemanin dan dibarengin sama teman-teman di Paksi Api Dana Raksa. Benar sekali bahwa ekosistem integritas ini bikin kita minimal dalam tanda kutip malu, Bapak dan Ibu para master, ketika kita tergoda gitu mau melakukan hal-hal yang aneh. Ih, saya malu, saya kan paksi, masa iya saya melakukan hal-hal yang tidak berintegritas gitu ya. Dan sebenarnya itu adalah poin plus ya. Siapa sih orang yang dalam tanda kutip, saya gampangnya kalau menjawab pertanyaan kenapa jadi paksi, ya karena mau masuk surga gitu kan ya. Siapa sih orang mau masuk neraka dengan melakukan kesalahan-kesalahan? Saya dari yang paling simple aja, dan ternyata memang begitulah yang akhirnya kita lakukan, saling mengingatkan, merasa malu ketika mendapatkan godaan integritas dan sebagainya. Nah, Master tadi kalau mau tanya, Master adalah panggilan sayang kita semua, kepanjangannya adalah masih terus belajar.
gitu. Jadi ketika kita menjadi paksi, kita tetap terus belajar untuk meningkatkan kompetensi seperti itu. Kemudian pertanyaan intinya adalah apakah masih akan berlaku? Insya Allah masih berlaku karena kita lihat dari trennya sih ya Master, kemarin SKKNI 2016 baru diperbaharui 10 tahun kemudian gitu ya. Kemudian seharusnya sih tidak akan berubah dalam waktu dekat kecuali ada hal-hal yang major. Pun ada perubahan terkait syarat-syarat ya, pun ada perubahan terkait syarat-syarat yang harapannya juga tidak major gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan dan dikumpulkan teman-teman selama berproses ini masih tetap relevan, kita pasti akan memberitahukannya melalui berbagai channel. Salah satunya ya seperti kegiatan ini. Ini kan bagian dari kita memberitahukan nih kepada teman-teman Sekemenkeu yang mungkin bersiap ya, ini ada perubahan nih, bagaimana biar kamu semuanya tahu dan kamu semuanya update gitu. Jadi jangan khawatir Pak Rodi, ketika ada perubahan, kita dari Paksi Api dan Narakca insya Allah mengupayakan segala channel, segala saluran yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan itu kepada teman-teman yang memang berminat untuk bergabung menjadi Paksi Api dan Narakca. Gitu Master Leli, Master atau Kakak Rodi. Ya, oke. Kita berikan aplaus dulu dong buat Master Is atas tanggapannya. Terima kasih Kak Rodi. Tetap semangat ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya dan Master Is tentunya sepertinya waktu juga lah yang membatasi interaksi kita di ruang yang penuh semangat dan penuh niat baik di sini ya tentunya. Namun misalkan Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan standar yang baru ini, terkait dengan persiapan untuk asesmen. Senang hati apabila Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi kami, Paksi Api dan Narakca, melalui WA-G kami atau mungkin lewat kanal-kanal media sosial kami di Instagram. Ya, silahkan. Dan tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa tayangan ini apabila tadi ada yang terlewat sambil ngerjain kerjaan kantor barangkali ya Master Is ya, dapat kembali disaksikan pada kanal YouTube Paksi Api dan Narakca. Ya, seperti itu. Tidak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara. Semoga segala ilmu, pengalaman yang sudah didapatkan di kesempatan ini menjadi sebuah bekal yang berharga untuk menghadapi sertifikasi sekaligus memperkuat komitmen kita semuanya sebagai agen perubahan untuk penguatan budaya anti korupsi. Ya, sebagaimana tujuan dari kegiatan ini, semoga seluruh peserta semakin memahami perubahan SKKNI yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, mengetahui skema sertifikasi yang sesuai, mampu menyusun bukti asesmen yang tepat, dan semakin siap mengikuti sertifikasi maupun sertifikasi ulang Paksi. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan feedback is the breakfast of champions. Ya, umpan balik adalah sarapan bagi mereka yang ingin terus berkembang. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kegiatan sampai dengan akhir dapat meluangkan waktu sekitar mungkin 1-2 menit ya untuk mengisi form evaluasi sebelum meninggalkan ruang pertemuan virtual ini. Untuk tautannya dibagikan panitia pada kolom chat. Kami juga mengingatkan bahwa materi kita di siang hari ini dapat Bapak Ibu terima, dapat diunduh pada tautan yang sudah disediakan. Sebagai bekal untuk mempersiapkan sertifikasi penyuluh anti korupsi di tahun 2026 ini atau mungkin di tahun mendatang gitu ya seperti Kakak. Oke, sebagai penutup saya ada sedikit pantun. Bunga melati harum baunya, tumbuh indah di tepi taman. Terima kasih atas hadirnya semuanya Bapak Ibu di sini. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Tentunya korupsi bukan hanya dilawan dengan aturan tetapi juga dengan keteladanan. Sebelum benar-benar berpisah, kami kembali mengajak seluruh Bapak Ibu hadirin keluarga besar Forum Paksi Api dan Narakca untuk follow Instagram kami di @paksiapidannarakca karena di sana banyak informasi-informasi seputar sertifikasi Paksi. Mari bersama-sama kita perluas gerakan anti korupsi. Satu unggahan, satu cerita, satu aksi kecil dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Atas nama panitia, saya Leliantika mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif seluruh peserta. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara kita di siang sampai dengan sore hari ini.
Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Salam integritas, salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di kegiatan Forum Paksi Api Dana Rakca berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak dan Terima Ibu. kasih Master Iis, Master Terima kasih Bu Leli. Mendan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sukses ya. Persiapkan untuk sertifikasinya. Amin, amin. Iis. Biar Ya, nambah terima ya kasih, kita Pak. keluarganya di Paksi Api Dana Rakca ya. Makin banyak, Betul. makin solid, Dan makin kuat. mungkin kalau yang di sini belum menjadi paksi boleh dimasukkan ke dalam satu grup gitu. Jadi kalau mamanya ada apa-apa nanti bisa langsung itu Ya, dari bisa. ya, dari absensi bisa ya. Oke. Ya, Bu Mendan. Nanti kita akan coba melalui absensi atau melalui chat yang sudah terbentuk di sini ya, di meeting ini. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Kami dari Panitia izin undur diri dan mengakhiri meeting mungkin ya, Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di ruang kolaborasi selanjutnya. Terima kasih.